Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan perkuliahan di tema yang kedua mata kuliah biopsikologi, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang kedua, yaitu sistem syaraf yang ada pada manusia ya. Kita fokusnya pada sistem syaraf yang ada pada manusia. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih pengertian sistem syaraf. Sistem syaraf ini adalah bagian dari tubuh yang dia berfungsi melakukan pengaturan kegiatan dengan cara mengirimkan pesan-pesan, bentuknya pesan berupa rangsangan yang diawali dengan rangsangan dan tanggapan atau reaksi dalam bentuk pesan elektrik. Jadi ilustrasinya saya bisa berjalan, kemudian saya bisa berbicara, saya bisa berpikir, berpersepsi, apapun yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu semua karena adanya sistem syaraf. Kemudian bagaimana tubuh manusia itu saling berinteraksi? Jadi misalkan saya waktu tidur malam-malam, kemudian ada nyamuk yang menempel di tangan saya ya, dan kemudian menggigit saya. Nah, secara spontan maka tangan saya yang satu akan memukul nyamuk tersebut di bagian yang digigit, seperti itu ya. Nah, dalam prosesnya kenapa kemudian saya bisa tiba-tiba langsung memukul atau refleks langsung menyingkirkan nyamuk yang ada di bagian tubuh saya? Nah, itu semua karena adanya kerja dari sistem syaraf. Kemudian bagaimana saling berinteraksi? Biasanya kalian kalau misalkan digigit nyamuk atau digigit semut, itu kalian dalam pikirannya sudah tahu ya, bahwa paha saya gatal karena digigit nyamuk kayak gitu ya. Nah, itu kenapa kita bisa tahu bahwa yang menggigit itu adalah yang nyamuk dan yang digigit adalah bagian kaki kita atau misalkan bagian punggung kita. Nah, itu semua karena adanya pesan-pesan yang diterima oleh tubuh, kemudian dihantarkan oleh syaraf menuju otak, dan kemudian dari otak diolah dan selanjutnya dikembalikan lagi ke syaraf yang lain dan akhirnya sampai pada tangan kita, dan kemudian respon kita adalah memukul nyamuk atau misalkan menggaruk bagian tubuh kita yang digigit nyamuk, seperti itu. Jadi bagaimana bagian tubuh saling berinteraksi? Otak manusia mengatur dua sistem komunikasi, ada sistem syaraf dan sistem endokrin. Endokrin ini adalah sistem hormon ya, yang menggunakan proses kimiawi untuk mengkomunikasikan target yang dituju melalui tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada dua sistem komunikasi, yaitu sistem syaraf dan sistem endokrin atau hormon. Kemudian sistem komunikasi di tubuh manusia tadi dijelaskan ada dua ya, ada sistem syaraf dan sistem hormon atau endokrin. Di sistem syaraf ini ada yang namanya neuron. Neuron ini adalah sel syaraf ya, unit kerja sistem syaraf pusat. Jadi yang mengelola informasi, yang mengolah dan yang melanjutkan adalah neuron ini. Yang bekerja adalah neuron. Kemudian pengertian sistem syaraf itu apa? Jaringan kompleks yang berperan penting mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Jadi apapun kegiatan dalam tubuh kita itu semua diatur oleh sistem syaraf. Di mana tempatnya? Tersebar di seluruh tubuh. Yang kedua ada sistem endokrin atau sistem hormon.
Sistem hormon itu apa? Jaringan kelenjar penghasil hormon yang berperan dalam komunikasi antar sel. Jadi dia saling beroperasi bersama secara paralel dengan sistem syaraf. Jadi sistem komunikasinya ada dua ya, sistem syaraf dan sistem hormon yang kemudian menyuruh, kemudian memerintah tubuh kita untuk melakukan aktivitas tertentu seperti itu. Selanjutnya, fungsi sistem syaraf. Yang pertama ada fungsi sensorik, yaitu mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Jadi yang saya contohkan tadi ya, panca indera kita kan ada 5 ya. Ada penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian kulit, lidah ya. Itu semua ada syarafnya ya, ada sistem syaraf. Kemudian ketika kita mendapatkan stimulus atau rangsangan dari luar, seperti yang saya contohkan tadi, nyamuk adalah stimulus, kemudian menggigit kulit kita. Nah, yang menerima pertama kali itu adalah alat indera kita ya, yaitu kulit ya, dalam hal ini adalah kulit. Kemudian dari kulit di situ ada sel syarafnya, kemudian diteruskan, namanya adalah yang melanjutkan adalah sel syaraf sensorik ya, dilanjutkan sampai ke otak, lalu kemudian diolah dan kemudian diteruskan lagi ke sel saraf selanjutnya yang kemudian menghasilkan suatu perilaku. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah mengirimkan informasi ke otak dan sungsung tulang belakang. Selanjutnya, memproses informasi di otak. Ini adalah fungsi integrasi ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi motorik. Ini fungsi yang merespon. Tadi setelah dikelola atau diolah di otak, kemudian disalurkan lagi oleh sel saraf motorik dan kemudian sampai pada kita merespon. Ketika digigit nyamuk, kita otomatis akan memukul nyamuk tersebut. Selanjutnya, ini adalah gambar sistem syaraf manusia ya. Nanti akan saya jelaskan ada sistem syaraf itu dibagi menjadi dua, yaitu SSP, sistem syaraf pusat yang terdiri dari otak dan sungsung tulang belakang. Kemudian yang kedua ada SST, sistem syaraf tepi. Ada syaraf spinal dan syaraf kranial. Ini gambar sistem syaraf ya. Jadi sistem syaraf itu dia menyebar di seluruh tubuh manusia, mulai dari otak sampai alat indera kita, tangan, kaki. Dan kalau dilihat lebih dekat, gambarnya seperti ini ya. Ada beribu-ribu sistem syaraf yang ada di tubuh manusia. Selanjutnya, kalau diperbesar lagi, yang namanya sel saraf itu bentuknya seperti ini. Ini adalah bagian dari sel saraf atau kita sebutnya adalah neuron. Yang pertama, ini ada nukleus atau inti sel, kemudian yang cabang-cabangnya ini namanya adalah dendrit, kemudian di sini ada badan sel, kemudian yang ini adalah selubung mielin ya, jadi diselubungi oleh namanya selubung mielin. Kemudian di sini ada namanya sinapsis. Untuk fungsinya, coba kita lihat satu-satu fungsi bagian dari neuron. Yang dendrit tadi ini adalah bagian neuron paling awal terkena rangsang. Jadi fungsinya meneruskan rangsangan dari reseptor menuju badan sel. Jadi tadi ketika
tubuh kita terkena rangsangan, yang pertama kali menerima rangsangan namanya adalah dendrit ya. Setelah dari dendrit, kemudian dilanjut ke badan sel ya, menuju badan sel. Badan sel ini menerima dan memproses rangsangan dari dendrit. Kemudian terdapat badan nisel yang berfungsi membantu proses metabolisme dan pertumbuhan neuron. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan neuron ini terjadi di badan sel. Kemudian yang kecil tadi yang di tengah ada namanya nukleus atau inti sel ya. Ini menampung materi genetik, jadi DNA dan RNA itu tempatnya di inti sel atau nukleus. Kemudian fungsi yang kedua adalah melindungi integritas gen. Jadi biar tetap terlindungi DNA dan RNA kita, kemudian mengatur kegiatan dalam sel dengan cara mengatur proses dan fungsi gen. Jadi pengolahan informasi itu ada di kegiatan informasi itu ada di nukleus. Kemudian selanjutnya ada akson. Akson ini meneruskan rangsangan ya dari badan sel, tadi dari dendrit ya, kemudian ke badan sel, kemudian diolah di inti sel nukleus, kemudian diteruskan ke akson. Kemudian tadi ada sinapsis, ini adalah penghubung antara neuron satu dengan neuron yang lain. Kemudian ada nodus Ranvier, ini titik yang terdapat pada akson dan tidak terbungkus dengan selubung mielin. Jadi untuk mempercepat impuls saraf. Sebenarnya prosesnya itu rumit ya kalau misalkan dijelaskan. Namun kenapa kita kok cepat sekali ya informasinya dari yang kita terima bahwa kulit kita itu digigit nyamuk itu cepat sekali. Misalkan nyamuknya datang ke kulit kemudian menggigit tit kayak gitu ya. Kemudian kita langsung tahu bahwa saya digigit nyamuk. Yang digigit adalah bagian betis saya, kemudian rasanya gatal kayak gitu ya. Nah, itu kok cepat sekali prosesnya. Ini ada bagian yang mempercepat impuls saraf, namanya adalah nodus Ranvier. Dan yang terakhir ada selubung mielin yang tadi saya tunjukkan ya, ini bagian luar dari akson untuk melindungi dan memberikan nutrisi pada akson. Kemudian ini alur sistem syaraf ya. Jadi dari rangsangan kemudian diterima oleh neuron sensorik atau sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik itu berada pada alat indera kita ya, mata, kemudian kulit, kemudian telinga, kemudian lidah dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan ini ada yang langsung lanjut ke otak, ada yang dia tidak melalui otak tapi melalui sungsung tulang belakang. Setelah itu kemudian diteruskan lagi ke neuron motorik atau sel saraf motorik, lalu kemudian muncullah suatu respon ya atau efektor. Jadi dari neuron sensorik ketika diteruskan ke otak, kemudian ke neuron motorik dan efektor atau respon itu adalah gerakan yang biasa ya. Namun jika ada rangsangan dari neuron sensorik kemudian langsung ke sungsung tulang belakang tanpa melalui otak, nanti namanya adalah gerakan refleks ya. Ini alur sistem syaraf yang gerakan refleks, jadi tanpa melalui otak ya, makanya kita langsung cepat dalam memberikan respon ya pada rangsangan tertentu karena tidak melalui otak, langsung sungsum tulang belakang. Selanjutnya silakan kalian nanti untuk lebih jelasnya
dilihat di ini ya, linknya untuk cara kerja sistem syaraf. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk neuron. Jadi neuron yang dia hanya memiliki satu jalur dendrit namanya adalah unipolar. Kalau dia memiliki dua cabang dendrit namanya adalah bipolar. Dan ketika dia memiliki banyak cabang dendrit namanya adalah multipolar. Ini bentuk-bentuk sel ternyata berbeda-beda ya letaknya, sesuai dengan letaknya. Kalau di tulang bentuknya seperti ini, kemudian ini di darah, kemudian di kulit, kemudian di sel di lemak, ini di kelamin, berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, kita sering mendengar istilah neurotransmitter ya. Jadi sel saraf tadi yang namanya nukleus itu nanti akan memproduksi, produksinya adalah namanya neurotransmitter ya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah pesan-pesan kimia. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter ini adalah pembawa pesan kimiawi dari sistem syaraf. Jadi tadi ya, rangsangan tadi yang berupa nyamuk tadi, nah itu dibawa oleh syaraf kita, kemudian bentuk pesannya seperti apa? Bentuk pesannya adalah ini berupa molekul-molekul atau apa ya? Pesan-pesan kimiawi ya yang membawa namanya adalah neurotransmitter. Bisa berupa molekul amino kecil, asam amino, atau neuropeptida. Kemudian neurotransmitter ini juga memfasilitasi transmisi impuls saraf atau potensial aksi melintasi celah sinaptik. Jadi dia membawa pesan kimiawi, kemudian juga memfasilitasi transfer atau peredaran atau dari sel satu ke sel yang lainnya. Kemudian neuron menggunakan neurotransmitter untuk meneruskan potensial aksi dari akson satu neuron ke dendrit atau neuron yang kedua. Jadi namanya sel saraf atau neuron itu memproduksi namanya neurotransmitter atau pesan kimiawi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini celahnya namanya adalah sinaps. Sinapsis itu penghubung antara sel satu dengan sel yang lainnya. Kemudian pesan-pesan kimiawi yang tadi ya secara konkretnya adalah pesan bahwa saya digigit nyamuk. Yang digigit adalah kaki saya. Nah, itu pesan-pesannya masuk ke dalam tubuh kita berupa pesan-pesan kimiawi ya yang dibawa oleh neurotransmitter ini. Selanjutnya, ini macam-macam neurotransmitter ya. Ada adrenalin, dopamin, serotonin, glutamat. Sering dengar ya kalau adrenalin ini. Ini sebenarnya adalah macam-macam dari neurotransmitter. Ini penjelasannya. Kalau dopamin itu bagian dari neurotransmitter yang dia membantu otak ketika individu mengalami depresi, kemudian meningkatkan ingatan dan meningkatkan kewaspadaan mental. Selanjutnya ada serotonin. Ini fungsinya apa? Pengaturan tubuh kita, kemudian persepsi nyeri, kemudian mengatur status mood dan temperatur tubuh, serta berperan dalam perilaku marah dan libido. Jadi ketika misalkan kita terkena stimulus yang membuat kita marah, misalkan kaki kita terinjak oleh orang lain, misalkan seperti itu. Nah, pembawa pesan yang kemudian mengatur perilaku marah kita atau mood kita itu adalah neurotransmitter, namanya adalah serotonin. Kemudian ada neuropinefrin. Ini fungsi utamanya agar kita siap siaga. Misalkan
waspada, kemudian tetap bersiaga. Kita diminta untuk menjaga sesuatu barang yang penting kayak gitu. Kemudian pusat perhatian juga diatur oleh neurotransmitter namanya norepinefrin. Kemudian ada asetilkolin, ada glutamat. Glutamat ini pengaturan kemampuan memori. Banyak sekali jenis-jenis neurotransmitter. Kalau kalian tertarik, silakan belajar lebih jauh lagi ya. Kemudian tadi kalau neuron tadi menghasilkan neurotransmitter, ini saya jelaskan singkat tentang hormon. Kadangkala kita sering tidak bisa membedakan apakah itu kerja hormon atau kerja neurotransmitter. Hormon itu apa? Hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang diproduksi oleh sistem endokrin. Jadi dalam tubuh kita tadi sistem komunikasinya, pembawa pesannya itu adalah sistem syaraf dan sistem hormon ya. Kalau sistem syaraf tadi menghasilkan nukleus atau sel saraf menghasilkan namanya neurotransmitter. Nah, sistem hormon ini dia menghasilkan hormon ya. Jadi kalau hormon itu yang memproduksi adalah sistem endokrin atau kelenjar ya. Kemudian sistem endokrin mengeluarkan hormon ke dalam darah dan melalui sistem peredaran darah. Jadi ada kelenjar. Nah, kelenjar itu ada di tubuh kita dan memproduksi dan mengeluarkan hormon. Kemudian organ target itu adalah organ yang terpengaruh oleh hormon kita. Jadi ada banyak jenis hormon. Nah, hormon-hormon tertentu itu mempengaruhi jalannya tubuh kita. Hormon mampu merangsang sekumpulan sel tertentu yang letaknya di tempat lain dan sama sekali tidak memiliki hubungan langsung dengan kelenjar mereka. Hormon mempengaruhi banyak proses berbeda dalam tubuh. Ada pertumbuhan, ada fungsi seksual, reproduksi, suasana hati, ini juga dihasilkan oleh hormon, metabolisme juga dihasilkan oleh hormon. Ini macam-macam hormon ya, ada tiroksin, kemudian paratormon, adrenalin, insulin, kortin, dan masih banyak lagi ya hormon pertumbuhan. Nah, di sini hormon tadi dihasilkan oleh kelenjar ya, kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin, kelenjar adrenal menghasilkan hormon adrenalin. Ada hormon namanya sama dengan neurotransmitter ya, jadi memang dia adrenalin ini dihasilkan oleh hormon, juga dihasilkan oleh sel saraf ya. Sama fungsinya menaikkan tekanan darah dan stimulir kegiatan jantung. Ini adalah macam-macam hormon ya, jadi sudah bisa membedakan ya antara hormon dan neurotransmitter, sama-sama merupakan pembawa pesan kimia kepada tubuh yang kemudian fungsinya memerintah dan menjadikan tubuh bereaksi tertentu seperti itu. Kemudian ini perkembangan neuron atau saraf dari bayi. Dulu waktu bayi itu sel sarafnya sedikit dan dia tidak saling terhubung karena memang bayi itu masih kapasitas untuk melihat, kemudian informasi yang masuk masih sedikit, jadi sel sarafnya sedikit dan hubungannya atau sinapsisnya juga masih sedikit. Nah, ketika bayi kita sudah bisa melihat, mendengar, itu langsung terekam ya dalam otak kita. Ketika umur 2 hari atau 3 hari, orang tuanya sudah mengajak dia berbicara, misalkan dipanggil namanya Syahla kayak gitu. Nah,
telinga mendengar, kemudian mata melihat yang ngajak ngobrol tadi ya. Kemudian ini ibu, dikenalkan bahwa ini adalah ibunya. Kemudian masuklah informasi tersebut dalam otak, ada konsep atau ada konsep namanya ibu. Kemudian apalagi ya, dikenalkan nama kamu Syahla kayak gitu. Jadi dia masuk ya, ada konsep nama, kemudian konsep Syahla, konsep saya, kemudian susu, dikenalkan susu, mimi susu kayak gitu. Nah, semakin hari semakin banyak yang didengar, yang dilihat, kemudian juga ibu juga memberikan sentuhan ya, rangsangan ke kulit. Lama-kelamaan sel syarafnya berkembang dan saling berhubungan seperti itu. Bahwa nama saya adalah Syahla, ibu ini adalah orang tua saya, kemudian ini susu yang enak, kemudian ini susu yang kurang enak kayak gitu, ini gelas, sehingga saling berinteraksi ya, antara sel syaraf satu dengan sel syaraf yang lain. Nah, di usia 6 tahun ini semakin banyak jumlah selnya semakin banyak, dan hubungannya, sinapsisnya juga semakin banyak karena saling berhubungan ya, informasi satu dan informasi yang lain saling berhubungan, dan akhirnya sinapsisnya hubungannya menjadi banyak. Kemudian seiring berjalannya waktu, makanya ada nama istilahnya golden age ya, usia keemasan, di mana sel saraf ini berkembang dengan pesat ya pada waktu balita. Berkembang dengan pesat, hubungannya banyak karena informasinya juga semakin banyak. Nah, seiring berjalannya waktu, sel saraf tersebut ternyata ada yang dia mati gitu ya, karena salah satu sifat dari sistem syaraf itu dia adalah adaptable ya, beradaptasi ya. Ketika sel syarafnya tidak digunakan, maka dia akan mati ya. Nah, ketika digunakan, maka dia akan terus berkembang dan membentuk sinapsis yang baru atau hubungan yang baru dengan sel syaraf yang lain. Makanya biasanya misalkan ya, kalau kita dikenalkan suatu benda, misalkan apa ya, misalkan dikenalkan jalan kayak gitu ya, jalan ini jalan menuju kota tertentu atau misalkan kota X kayak gitu ya. Kalian hanya sekali ke sana, kemudian selang bertahun-tahun sudah nggak pernah lagi ke sana, akhirnya lupa jalannya. Nah, itu karena sel syarafnya sudah mati dan tidak terhubung oleh informasi yang lain, seperti itu. Kemudian istilahnya adalah plastisitas ya. Ini kemampuan otak untuk berubah, melakukan remodeling dan reorganisasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi yang baru. Kemampuan otak ini berlangsung sepanjang kehidupan suatu individu. Jadi otak itu sangat menakjubkan ya, memiliki kemampuan ini ya, melakukan mengorganisasi baru, kemudian berubah, beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti contohnya misalkan kita diberikan rumus matematika atau rumus fisika yang dia itu susah sekali kita mengerti gitu ya, kemudian kita terus berusaha untuk memahami rumus tersebut ya. Bagaimana caranya agar saya bisa memahami, misalkan sampai berjam-jam, berhari-hari kita maknai, kita pahami sampai pada kita mengerti, hafal dan memahami. Nah, itu juga salah satu
kemampuan otak ya, dia beradaptasi dan kita sel syarafnya mengasosiasikan atau menghubungkan dengan sel syaraf yang lain.